Shalom, puji Tuhan. Hari ini judul khotbah saya adalah pentingnya memiliki karakter lemah lembut. Ya saudara, nah ini juga khotbah ya yang disampaikan Yesus di di atas bukit saudara, di bukit berbahagia. Di dalam Matius 5 ayat 5, Yesus berkata begini saudara. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Saudara, saya ulangi, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus. Jadi kenapa Tuhan berkata bahwa berbahagia orang yang lemah lembut, karena dia akan memiliki bumi. Saudaraku, tujuan Tuhan adalah supaya setiap kita umat tebusannya satu hari kelak kita akan memerintah bersama Yesus ya di dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini ya. Di situ makanya yang memiliki bumi orang yang lemah lembut seperti Yesus, saudaraku. Ya, Tuhan akan memberikan tongkat kerajaan menjadikan orang-orang yang lemah lembut sebagai penguasa yang bertanggung jawab atas banyak perkara. Itu maksudnya Matius 5 ayat 5, Matius 25 ayat 21 dan 23. Nah, saudaraku yang Yesus, jadi seperti Yesus saudara, dia jadi raja di atas segala raja. Saudara dan saya, kita umat tebusannya, itu akan diberikan tongkat pemerintahan, jadi raja untuk satu wilayah di kerajaan 1000 tahun kelak. Makanya di sini kualitas karakter yang lemah lembut ini sangat penting, saudaraku. Nah, hari ini saya ingin bagikan begini, saudara. Kalau setiap kita datang kepada Tuhan, kita doa, saudara, yang kita mau bayangin adalah apa? Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Lalu harus ada satu keinginan, Tuhan aku mau jadi punya karakter yang lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus. Saudara, kenapa? Saudaraku yang Kristus. Kita akan lihat di sini Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Rupanya karakter lemah lembut merupakan salah satu daripada buah roh. Buah roh. Dalam buah roh dikatakan, tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi rupanya karakter lemah lembut itu adalah hasil daripada apa? Buah roh. Ketika kita jadi orang Kristen yang berbuah, maka orang akan melihat ada karakter lemah lembut dalam diri kita. Pertanyaannya adalah begini saudara. Apa sih definisi atau yang dimaksud dengan lemah lembut? Saudara catat saudara dari beberapa sumber bahwa rupanya saudara karakter lemah lembut itu adalah penguasaan diri. Ya, kita bisa ada kemampuan untuk bisa menguasai diri, kemampuan untuk tidak membalas, ya kan, dan tidak cepat menyerang orang lain. Itu lemah lembut, saudaraku. Ya, lemah lembut ada cara berpikir yang apa? Rendah hati, kerelaan untuk apa? Belajar dan diajar. Nah, ini karakter ini hari-hari ini dibutuhkan, saudaraku. Ya kan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya akan bagikan ya kan apa kira-kira keuntungannya, manfaatnya saudaraku daripada karakter kalau kita memiliki karakter yang lemah lembut. Perhatikan saudara di sini. Yang pertama, saudaraku, ya, saya tulis yang pertama adalah karakter lemah lembut memberikan kita kemampuan untuk bisa menguasai diri. Saudaraku, jadi ketika ada lemah lembut, penguasaan diri buah rohnya. Saudara lihat di sini, 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, 2 ayat ini yang ditulis oleh Rasul Petrus, saudaraku, menjelaskan kepada kita, saudara, yaitu bahwa, saudara, kekuatan untuk menguasai diri itu adalah hasil daripada mengembangkan karakter yang apa? Lemah lembut. Kuasailah dirimu dan jadi tenang. Tujuannya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Jadi rupanya, saudaraku Yesus, orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menguasai diri. Orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang bisa berdoa. Jadi saudara melihat begini, kita akan lihat contoh orang-orang yang bisa bersyafaat untuk semua orang adalah orang-orang yang memiliki karakter apa? Lemah lembut. Yang mengerti kata amin, saudaraku. Saya akan berikan contoh, saudara, seorang yang bernama Musa. Seorang yang bernama Musa. Kalau saudara baca di Bilangan pasal 12, ya, di situ dijelaskan bahwa Musa itu, ya, Miriam dan Harun mengatai Musa karena Musa mengambil seorang perempuan dari orang Kus, saudaraku, perempuan Kus, ya. Saya melihat di sini, saudaraku Yesus Kristus, ya, ya, sebenarnya mereka, Musa, Miriam dan Harun, saudaraku, sedang menggugat kepemimpinan Musa, ya kan, saudara, atas bangsa Israel. Pada waktu Musa dikatai oleh mereka, Musa itu, saudara, diem. Gak ada kata-kata yang keluar dari mulut dia. Sikapnya saya yakin tetap baik, tetap manis. Ketika Allah melihat Musa tidak membela dirinya, saudaraku, ketika dia dikata-katai, ya kan, saudara, mungkin ya diserang gitu ya, Allah justru membela. Saudara, tuh Allah sampai bicara, suruh keluar tuh Miriam sama Harun. Tuhan bilang, kalau saya bicara sama mimpi, lewat mimpi sama penglihatan loh, sama para nabi, tapi aku, kata Tuhan, bicara sama Musa berhadapan muka. Dia bilang, kamu berani katai hambaku ini. Sudah, akhirnya awan turun, awan naik. Oh, naik bukan turun. Lalu apa yang terjadi? Miriam kena kusta. Ya kan? Miriam kena kusta. Ketika awan telah naik ke atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Saudaraku, lalu kata Harun kepada Musa, Musa masih diam terus nih. Diserang dia diam terus. Ah, tuanku, akhirnya ini si kakak manggil tuan kepada si adik. Saudaraku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Seperti kami minta maaf, bertobat, saudaraku. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya karena kena kusta. Saudaraku yang Kristus, Musa tidak bicara sepatah kata pun sampai Harun meminta Musa untuk bersyafaat ke Tuhan. Yang dibuat oleh Musa itu apa, saudara? Ya kan, Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan, saudaraku, ya kan, mengampuni, menyembuhkan daripada Miriam. Di sini kita bisa melihat bukti bahwa karakter Musa yang lemah lembut. Musa tidak membalas dendam, Musa tidak menyerang balik, tetapi dia bisa menguasai diri dan menjadi tenang sehingga ia bisa berdoa untuk apa? Saudara-saudaranya. Jadi ini kayaknya penting nih hari-hari ini, saudara. Kita gak mungkin bisa mendoakan orang, bersyafaat untuk orang lain, saudaraku, ke semua orang, kalau kita gak punya karakter yang namanya lemah lembut ini.
Karena karakter lemah lembut ada kemampuan untuk tidak membalas ketika diserang. Bahkan bisa memberkati. Ini yang Tuhan mau. Waduh, saya tuh ingin banget dapetin yang seperti ini, saudaraku. Bener, ini target kita ini seperti ini. Saudaraku, ada pencapaian. Kita harus punya pencapaian rohani yang kita ingin. Kita inginkan, bukan cuma untuk bisa punya rumah sendiri, bisa menikah, bisa punya ini, punya itu, bisa kesini, ke situ, jadi ini. Itu ya boleh dan harus didoakan. Tetapi saudara jangan lupa, kalau bisa doakan juga hal-hal yang sifatnya rohani. Saudara lebih banyak doakan yang rohani, buah roh. Karena buah roh itu hasil bukan dari usaha kita mau jadi baik, tapi hasil daripada kita berdoa, percaya, bergantung, dan mentaati Tuhan. Keluar itu namanya buah roh. Katakan amin, saudaraku. Nah, ini penting, saudaraku. Wah, kalau kita bisa dapetin karakter lemah lembut, pasti kita dikenal sebagai orangnya apa? Yang tenang. Musa dikenal sebagai seorang yang lemah lembut. Ya, Bilangan 12 ayat 3 katakan apa? Adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut, lebih daripada setiap orang yang ada di muka bumi. Di perjanjian lama dia. Kita bisa lihat bagaimana serangan dari keluarganya sendiri Miriam. Lalu serangan pemberontakan saudara dari Korah, Abiram, semua saudara. Jadi para imam, para pengusaha, para pemimpin, saudara bergabung nyerang Musa, memberontak Musa. Ya saudara, tapi apa yang dibuat Musa? Musa apa? Dia cuma bisa sujud, berdoa kepada Tuhan. Orang kalau diserang, saudara, dia tidak buat apa-apa kecuali coba sujud, nyembah, doa sama Tuhan. Ini orang punya kualitas karakter yang apa? Lemah lembut. Ini yang harus dilatih, saudara. Yesus di perjanjian baru kita kenal, ya kan, bahwa siapa pribadi yang bilang aku ini lemah lembut? Yesus bilang, ya kan, pikulah kuk yang kupasang, ya, Matius 1 ayat 29 30. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku, karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Saudaraku, lihat apa bukti Yesus ini lemah lembut? Saudara lihat di sini, ya kan saudara? Yesus itu ketika dia disiksa, dianiaya, diserang, saudara, Yesus tidak membalas, diam di atas kayu salib. Yesus berdoa syafaat. Perkataan pertama di atas kayu salib adalah apa? Perkataan doa. Yesus berdoa, saudara, untuk siapa? Mereka yang telah berbuat jahat sama dia, mereka yang sudah menganiaya dia, mereka yang sudah menyalibkan dia. Dan Yesus juga berdoa untuk siapa? Untuk saudara, untuk saya. Apa doa Yesus di atas kayu salib? Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, sini orang kalau bisa mendoakan, bersyafaat supaya orang itu bisa diampuni oleh Tuhan, itu orang pasti memiliki karakter apa? Lemah lembut. Stefanus dirajam, saudara, oleh batu. Para pemimpin agama, di situ ada Saulus, belum bertobat dia, Paulus. Saudaraku, apa doa Stefanus? Dia bilang, Bapak ampuni mereka, so, mereka tidak tahu apa mereka. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, ampuni mereka. Dia bisa doa, dan akhirnya dijawab gak? Dijawab. Buktinya apa? Yang menganiaya Stefanus, salah satu Saulus, diampuni dosanya, bahkan dipakai menjadi rasul yang hebat. Katakan amin, saudaraku. Ini kadang-kadang yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, hidup saudara dan saya, ya, lewat peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kita jadi kecewa, menyebabkan kita jadi sakit hati, kita mengalami banyak kerugian dan lain sebagainya. Tuhan mau supaya kita bisa ambil kesempatan untuk berdoa, bersyafaat untuk mereka.
mengampuni mereka, bersyawat untuk mereka, memberkati mereka. Wow, susah Pak Sabta. Kalau kita nggak pernah coba, nggak pernah bisa. Tapi sesusah apapun, saya setuju iya susah. Tapi kalau kita coba, kita akan bisa. Katakan amin saudara. Tindakan yang penuh kasih ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki karakter yang apa? Lemah lembut. Saudara mau gak? Ini yang pertama. Jadi lemah lembut, saudara bisa menguasai diri. Setelah menguasai diri, kita bisa berdoa syafaat. Karena banyak orang gak bisa doa karena gak punya roh lemah lembut ini. Gak pernah dia kejar gitu loh. Kalau ada orang salah, hukum, bales, katain, serang lagi, segala macam. Ini capek. Orang tanya, Pak kenapa SS kok susah masuk hadirat Tuhan? Coba cek hati. Kok susah saya masuk hadirat Tuhan? Coba cek hatinya. Kita minta sama Tuhan. Hari ini kita belajar. Tuhan berikan saya hati yang lemah lembut. Supaya saya bisa menguasai diri. Katakan amin. Kita bisa menguasai dalam segala aspek saudaraku. Semua kita bisa kuasai dalam segala aspek. Entah kemarahan kita, nafsu kemarahan, nafsu amarah, nafsu segala macam nafsu. Saudaraku, kalau kita kuasai ini, saudara kita bisa doa. Kita bisa doa. Yang kedua, karakter lemah lembut memiliki kuasa untuk kita bisa menasehati dan mengubah orang. Kita baca sama-sama 2 Timotius 2 ayat 24. Kita baca 1, 2, 3. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang apa? Suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk apa? Bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi saudara, ya kan, roh lemah lembut, karakter yang lemah lembut ini itu punya kuasa untuk apa? Menasehati orang-orang yang suka melawan. Jadi kalau kita punya roh yang lemah lembut, menasehati siapapun, entah itu anak sendiri, nasihati pasangan kita, keluarga kita, nasihati bawahan kita. Kalau kita punya karakter ini, saudaraku, maka ini bisa menaklukkan, menundukkan, mengikat yang namanya roh jahat, roh iblis yang bernama pemberontakan. Saya percaya kalau misalnya dalam satu negara, satu gereja, satu keluarga penuh dengan roh yang lemah lembut, mereka saling menasehati. Saya yakin ketika dinasehati tidak ada yang namanya pemberontakan atau penolakan. Katakan amin saudaraku. Ya, ini penting saudaraku. Ya kalau kita rupanya saudara, kalau kita nasehati dengan kemarahan, dengan kebencian, itu akan memantapkan roh jahat yang mengikat daripada orang itu. Kadang niatnya baik, kalau caranya salah, tetap tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Saudaraku, katakan amin saudara. Niat kita harus baik, niat baik, tapi cara kita, spirit yang kita bawa harus apa? Lemah lembut. Katakan, karena lemah lembut itu buah roh. Buah roh yang di dalam buah roh itu semuanya itu tentang apa? Ada kasih. Tentang untuk dia. Hari ini saudaraku, yang Tuhan mau ajar kita dua. Ketiga, karakter lemah lembut menyebabkan kita nih hidup dengan apa? Rendah hati. Saudara dan saya bisa rendah hati. Kalau kita mau terus. Makanya apa sih lemah lembut itu? Apa sih maksudnya definisi lemah lembut? Saudaraku, ya kemampuan untuk bisa menguasai diri itu lemah lembut. Kemampuan untuk tidak membalas. Kemampuan untuk tidak cepat menyerang, itu namanya lemah lembut. Yang ketiga adalah, lemah lembut adalah cara berpikir yang rendah hati. Katakan amin. Kata apa sih maksudnya cara berpikir yang rendah hati? Orang yang punya karakter lemah lembut. Ya saudaraku yang spesius, ini kebalikan dari karakter yang suka menonjolkan diri. Saudaraku,
karakter yang suka mementingkan diri sendiri. Ada orang, ya kan, ketika, ya kan, kalau orang yang lemah lembut, dia nggak mau menjadi pusat perhatian untuk diri dia, tonjol lebih ini kan. Lalu orang mulai memuja dia, orang mulai untuk mementingkan, mendahulukan kepentingan dia. Enggak. Orang yang lemah lembut, sebaliknya nih, ini Yesus banget deh. Kita belajar dari Yesus ya. Biasanya orang punya karakter lemah lembut, dia rela melayani, rela mengorbankan hidupnya untuk keselamatan dan kepentingan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Ini yang saya catat, saya lihat pelajari daripada sifat-sifat Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 3 dan 4 ini menjelaskan kepada kita saudaraku. Ya, ini sifat Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ketika kita mengembangkan karakter lemah lembut, saudara, kita mulai bisa memikirkan, bahkan mendahulukan kepentingan orang lain. Ini yang dimaksud dengan apa? Pikiran yang rendah hati. Kalau pikiran yang rendah, kita mulai bisa memikirkan kepentingan orang lain. Kita juga bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Itu yang namanya rendah hati. Tapi pikiran yang congkak, yang sombong adalah apa? Pentingin yang di sini dulu. Orang lain ada bodoh-bodoh. Nah ini yang seperti Yesus banget. Jadi saudara, ketika kita sampai ke titik ini, lemah lembut menghasilkan kerendahan hati. Kalau udah kita bisa capai karakter rendah hati dengan baik saudaraku, maka Tuhan akan mengangkat kita. Seberapa besar, seberapa tingginya Tuhan akan mengangkat kita, memuliakan kita, itu sangat ditentukan seberapa besar kerinduan kita memiliki sikap yang rendah hati. Rendah hati dihasilkan dari, nggak bisa dilepaskan dari apa? Kelemah lembut. Makanya Tuhan bilang begini, belajarlah daripadaku, karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Itu seperti kayak nggak bisa dipisahkan antara lemah lembut dan kerendahan hati. Saudara lihat di sini, ya, karena orang yang rendah hati, saya ulangi lagi, dia bisa memikirkan kepentingan orang dan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan. Itu rendah hati. Saudara khusus, ya, salah satu definisinya. Tapi saya lebih senang lagi ada definisi rendah. Orang yang rendah hati adalah orang yang percaya sama Tuhan, yang bergantung harap sama Tuhan, dan orang yang mentaati Tuhan. Itu orang yang rendah hati sebenarnya. Tetapi nanti keluarnya adalah saudaraku, dia bisa mikirin orang, mikirin keselamatan orang. Ketika ada orang sakit, orang itu koma, saudara dengar kabar, apa yang saudara pikirkan? Apakah dia sudah terima Yesus? Apakah sudah memiliki keselamatan? Apakah dia sudah diselamatkan? Bagaimana dia bisa dapatkan keselamatan? Ada gak kepikiran? Ada, ya udah. Saudaraku, ini kepentingan tentang keselamatan orang lain harus ada di pikiran kita. Yang ngerti kata saudara, berapapun harga dan biaya yang harus kita bayar, keluarkan, asal ada satu orang bisa percaya Tuhan dan diselamatkan. Orang yang lemah lembut ini, orang yang rendah hati ini rela lakukan itu. Katakan amin saudaraku. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara, kita mikir deh, kita kan mau dia punya karakter mau seperti Tuhan.
Itu target kita. Saya bisa bayangkan Yesus itu adalah Allah. Yang kita sudah baca tentang sorga itu macam apa. Yesus itu tinggal di sorga. Karena dia Allah. Sorga itu tempatnya tuh. Dia Allah yang sangat berkuasa. Mulia. Disembah oleh segala makhluk. Berjalan, jalannya rumahnya dia emas. Lalu karena ada keputusan daripada Bapa. Ada kehendak dari Bapa. Untuk supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus rela ambil keputusan, saya rela menjelma menjadi manusia. Saudaraku yang Yesus, lalu Yesus lahir di rahim seorang perawan Maria. Rahim saudara tempatnya apa? Kecil. Manusia aja kecil di mata Tuhan. Ini di bagian organ tubuh manusia mana? Rahim. Saudaraku, oleh karena kehendak Allah, lahir jadi manusia. Dia injak kaki, yang diinjak sama Yesus kakinya apa? Bukan emas, tapi apa? Debu, tanah, satu benda yang tidak berharga. Kalau mau mikir kepentingan, mau enak, nggak usah jadi manusia. Jadi manusia apa? Injaknya tanah, bukan emas. Dihina oleh ciptaannya. Disiksa oleh ciptaannya. Serba terbatas. Akhirnya menderita sadar mati. Saudara perhatikan. Ini Yesus. Ini makanya dia dikenal sebagai apa? Lemah, lembut, dan rendah hati. Dia declare saudara. Kepada semua orang. Alasan saya jadi manusia. Alasan saya datang manusia. Dia bilang begini. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Dia Allah loh saudara. Kita harus layani dia. Kita harus bawa persembahan ke dia. Kita harus menyembah dia. Kita harus layani dia. Dia bilang anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk apa? Melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Katakan amin saudaraku. Bagi Yesus keselamatan banyak orang itu hal yang sangat penting. Sehingga dia rela mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama seperti manusia. Bahkan Alkitab catat saudara. Ya di kitab Filipi. Ya kan. Dalam keadaan sebagai manusia. Yesus telah merendahkan dirinya. Serendah-rendahnya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah wujud apa saudara? Kelemah lembutan. Karakter lemah lembut. Yang apa? Di dalamnya ada kerendahan hati. Saya percaya bahwa karakter lemah lembut ini adalah syarat mutlak ya. Bagi semua pelayan jemaat. Kita gak mungkin bisa melayani. Kita gak mungkin bisa mengorbankan hidup kita. Ya kan? Untuk menolong banyak jemaat Tuhan dan orang banyak. Kalau kita tidak punya karakter ini saudaraku. Karena karakter lemah lembut menyebabkan kita menjadi orang yang bisa rendah hati. Yang mengerti dan percaya katakan amin saudaraku. Jadi ada kaitannya antara kelemah lembutan, kerendahan hati, sikap tidak mementingkan diri sendiri. Dengan apa? Dan kemuliaan Allah. Jadi orang yang lemah lembut dia akan jadi orang yang rendah hati. Ya, orang rendah hati artinya orang tidak mementingkan, mikirkan kepentingan orang lain untuk keselamatannya mereka. Dampaknya apa? Allah sangat meninggikan Yesus dan memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Saudara ini, saya melihat orang-orang yang tulus hati, memiliki karakter yang lemah lembut, belajar untuk memikirkan saudara kepentingan orang yang mendahului untuk keselamatan mereka. Saya melihat Tuhan memuliakan orang-orang itu. Katakan amin saudara. Hamba-hamba Tuhan, saudara yang tulus, saya melihat wah ini sangat dimuliakan. Saudara, tapi orang yang selalu menonjolkan diri, yang cerita tentang dirinya, membesar-besarkan diri, akan menjadi hinaan, cercaan daripada orang lain.
Yang terakhir saudaraku, karakter lemah lembut ini menyebabkan kita mudah untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Katakan amin. Yakobus 1 ayat 21 kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat, yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut apa? Firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa untuk apa? Menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi firman bisa tertanam dalam hati kita, bisa menyelamatkan jiwa kita. Kalau saudara dan saya belajar, yuk kita berdoa dan minta, beri saya roh lemah lembut itu Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi karakter lemah lembut menumbuhkan pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Kenapa saudaraku Yesus Kristus? Karena karakter lemah lembut kan mudah menerima pengajaran firman. Nah di dalam pengajaran firman Tuhan ini ada apa? Pengetahuan, hikmat, dan apa? Pengertian. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah saya ingin ulang saudara tentang 3 kata ini. Coba kita buka Alkitab kita dalam Amsal 24 ayat 3 dan 4. Di sini ada 3 kata penting. Yang saudara ini hasil daripada apa? Roh yang lemah lembut. Karakter yang lemah lembut. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan yang menarik. Lihat saudara, dengan hikmat rumah didirikan. Jadi hikmat itu saudara apa? Ya kan? Hikmat itu penting untuk apa? Meletakkan dasar untuk memulai sesuatu, untuk mengambil keputusan, itu perlu hikmat. Kemarin ada satu temen kan pengerja, dia tanya sama saya, dia bilang, Pak Sabta, kalau saya punya uang sekian, kira-kira bisnis apa ya Pak zaman sekarang? Contohnya dia bicara, kata, kalau saya punya uang sekian juta Pak, dia bilang 100 juta contohnya, kira-kira bisnisnya apa? Nah, saya kalau ditanya gitu ya nggak bisa dong jawab. Kamu harus punya hikmat. Hikmat itu untuk memulai. Bisnis apa? Saya nggak tahu. Kalau saya punya uang sekian, ya kan? Saya mungkin buat sesuatu orang, dia bisa berhasil dengan mengusahakan dengan ini. Yang lain nggak bisa. Makanya pentingnya apa? Hikmat. Hikmat itu untuk apa? Mengambil keputusan. Tapi untuk bisa dapetin hikmat, saudara dan saya harus punya apa? Kepandaian. Harus punya kepandaian. Harus punya pengetahuan. Pengetahuan itu hasil dari apa? Karena belajar. Kita kumpulkan fakta, data, informasi, ide-ide melalui studi, riset, investigasi, observasi, atau pengalaman. Saya kasih contoh. Sekian, mungkin 20 tahun yang lalu, 20 tahun sekian, seorang ibu janda muda bersama dengan 4 orang anaknya, saudaraku, pindah dari kota Semarang ke kota Palembang, lalu berjemaat di kita. Saudaraku Yesus Kristus, suaminya meninggal dalam usia muda, dia harus tanggung jawab anak-anaknya, hidupi anak-anaknya. Saudaraku, buat dia modal untuk bikin kue itu sudah cukup. Buat dia, saudara, dia memulai usahanya dengan apa? Dia bikin kue. Kenapa kok bikin kue? Bukan bikin pabrik misalnya. Pabrik batu, pabrik apa? Pabrik apa yang enak? Pabrik minyak kelapa sawit kah atau apa? Enggak. Karena memang itu yang Tuhan beri kepada dia. Pengetahuannya, kemampuannya untuk bikin kue. Lalu bikin kue, mau jual di mana? Dekat rumah dia ada satu pasar. Sederhana sekali. Modalnya nggak banyak, kemampuan bikin kue, ada pasar yang buka pagi, lalu siang sudah tutup. Dia mulai dengan itu. Mulai dengan doa, mulai dia lakukan apa yang ada di tangan dia. Itu hikmat, bikin kue. Saudara tahu, dari dagang kue itulah
Dia bisa biayai hidupnya, sekolahi anaknya, kuliahi anaknya, dan semua anak-anaknya lulus kuliah. Melayani Tuhan. Hanya dengan itu. Beberapa bilang, saya harus mulai bisnis. Saya harus bisnisnya mungkin bikin kebun, bikin pabrik, bikin apapun. Atau yang bilang, saya mau bikin empek-empek. Saya mau bicara tentang roh yang lemah lembut membuat kita bisa mudah untuk bisa mendengar nasihat, mendengar pengajaran. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Dari hikmat kita harus cari untuk bisa memutuskan, kita harus punya pengetahuan ya kan. Nah, jadi di sini yang saya mau bilang. Tapi ada lagi yang lebih penting, karena kita dari pengetahuan baru kita bisa ambil keputusan. Tapi untuk bisa jalanin supaya sukses, ada satu kata yang penting. Namanya apa? Pengertian, understanding. Katakan amin. Kayak saya, kita nih. Tuhan bilang kasih hikmat. Bikin menara doa setiap hari. Itu hikmat untuk buka menara doa. Tapi untuk bisa mungkin menara doa, kita kan harus ada pengetahuan. Semuanya punya pengetahuan masing-masing. Pengetahuan internet untuk bisa mengudara lewat YouTube channel. Pengetahuan musik segala macam. Dan saya harus punya pengetahuan pembacaan Alkitab. Tapi punya pengetahuan itulah dasar untuk hikmat. Tapi untuk bisa terus. Ini yang mau hampir 1 tahun, mau ulang tahun nih bulan Maret nanti. Saudaraku, itu perlu apa? Understanding. Firman apa? Lagu apa? Dan apa yang harus kita buat? Yang ngerti katakan amin saudara. Ketika saudara dapatkan pengertian, saudara akan bisa melihat. Ya saudaraku, ini penting dalam hidup ini. Dalam hidup kita ini perlu namanya pengertian. Pengertian yang membuat kita dapat apa? Sampai Paulus tuh bilang gini, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dia bisa ngomong aku tahu sekarang. Itu dari mana? Roh apa saudara? Pengertian. Understanding spirit. Yang ngerti katakan amin saudara. Dia doa. Saudara minta, dia punya duri dalam daging. Dia punya kemampuan untuk berdoa. Itu namanya pengetahuan. Dia bisa berdoa. Aku sudah berdoa 3 kali. Itu pengetahuan. Lalu akhirnya dia stop berdoa. Itu hikmat. Stop berdoa. Itu hikmat, gak usah doa lagi dah. Karena apa? Karena dia dapat pengertian bahwa Tuhan bilang, menara duri dalam daging ini penting buat kamu. Pergumulan itu penting. Penderitaan duri dalam daging penting. Untuk apa? Supaya kamu ngerti di mana letak kekuatanmu. Kekuatanmu justru di dalam kelemahanmu. Kuasamu, kuasaku kata Tuhan. Kekuatanku menjadi sempurna dalam kamu. Kekuatanmu bisa sempurna ketika ada duri dalam daging. Jadi 3 hal itu penting. Pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Saudara di sini, Yusuf dia punya pengetahuan yang hebat. Dia juga punya hikmat bagaimana cara berbicaranya. Tapi dia punya pengertian. Ketika dia menerjemahkan mimpi Firaun, itu pengertian itu. Pertama dia punya pengetahuan saudaraku tentang mimpi. Oh, ini mimpi Firaun, ada lembu, ya kan? 7. Ini yang 1 makan semua. Ini nanti ini. Dia cerita itu pengetahuan mimpi. Terus hikmat, dia kasih dengan kata-kata hikmat, nyampur dengan pengertian. Gimana caranya? Harus buat begini, harus buat begini. Sehingga Yusuf bisa menjadi Perdana Menteri. Saudara lihat, saya kasih contoh satu lagi di Alkitab. Ada seorang bernama Daniel. Daniel itu melayani berapa raja saudara? 4 raja, 4 rezim. Saudaraku, Nebukadnezar, Kores, Darius saudaraku. Ya kan? Itu ada 4. Kok bisa? Saudara bayangin, ada gak orang yang layani 3 presiden atau 4 presiden? Wah, kalau orang ini nggak punya, apa yang menyebabkan Daniel bisa jadi pejabat tinggi melampaui daripada sahabat-sahabatnya yang lain, yang 3 ini? Karena Daniel punya apa?
bukan cuma punya pengetahuan, bukan cuma punya hikmat, tapi Daniel punya apa? Understanding spirit. Saudara kita lihat sini. Kita lihat Daniel 1 ayat 17. Kita lihat sini saudara. 1, 2, 3. Kita baca. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Keempatnya. Sedang Daniel, apa saudara? Juga mempunyai apa? Understanding, pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi roh pengertian yang membedakan Daniel di antara para sahabat-sahabatnya. Daniel memiliki roh pengertian. Sekalipun raja dan pemerintahan silih berganti, namun Daniel tetap berada di dalam pemerintahan dan memiliki kedudukan tinggi karena ia memiliki apa? Roh pengertian. Bagaimana dia bisa dapat roh pengertian ini saudaraku? Karena dia punya roh karakter apa? Lemah lembut. Selalu ngejar. Coba lihat di sini saudara, Daniel 10 ayat 12. Kita lihat di sini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena apa? Perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian. Pengertian, understanding spirit akan diberikan kepada kita, kepada saudara, kepada saya, kalau kita minta pengertian. Katakan amin saudaraku. Tuhan, beri saya roh pengertian untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi di balik layar kehidupan ini. Mengapa ini bisa terjadi Tuhan? Saudara bisa bisa melihat dengan gambaran yang besar. Ya saudara, dari setiap peristiwa, orang-orang, kenapa dia berlaku seperti itu? Kenapa dia bicara seperti itu? Kita bisa lihat. Nanti roh pengertian ini yang bisa melihat, oh. Bahkan dia bisa melihat sampai kedalaman. Gitu. Ini dia ngomong, motifnya ini gini. Ini orang ada integritas, ada integritas apa enggak? Motifnya, maksud dia tuh di hatinya, kita bisa baca hati orang itu. Walaupun perkataannya beda. Kalau saudara punya apa? Roh apa? Pengertian ini. Roh pengertian gak bisa dilepaskan dari hikmat. Hikmat gak bisa dilepaskan dari pengetahuan. Pengetahuan gak bisa dilepaskan dari apa? Karakter lemah lembut. Siapa di antara saudara yang mau memiliki karakter lemah lembut? Saya percaya ini hal yang penting buat kita semuanya. Saya mau saudara akan diberkati. Roh inilah yang membuat kita bisa terima, bisa jalani setiap keputusan Tuhan dalam hidup kita. Yang sulit, yang berat, kita tetap bilang gini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bisa bersyukur kepadamu. Aku puas dengan apa yang ada. Kalau kita punya roh yang apa? Lemah lembut.